Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dharma Fitria Bakti dari kelas PAI 1F, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Rifi Hamdani, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf dan imbuhan. Yang pertama, paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal paragraf. Paragraf deduktif bersifat deduksi, dikembangkan dari pernyataan yang umum ke khusus. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf ini bersifat induksi, dikembangkan dari pernyataan yang khusus ke umum. Kemudian yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gabungan antara paragraf deduktif dengan paragraf induktif. Paragraf campuran diawali oleh kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelasnya, dan diakhiri oleh kalimat utama lagi. Artinya terdapat 2 kalimat utama dalam paragraf campuran ini. Pertama di awal, kemudian ditegaskan kembali di akhir paragraf. Yang kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya terbagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan sebuah cerita atau kejadian secara berurutan dan kronologis. Di dalam paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik, serta tidak memiliki suatu kalimat utama yang tetap. Contohnya seperti ini. Di suatu pagi yang sangat cerah, Nia pergi mencari kayu bakar di hutan. Dia ditemani oleh sang kakek. Tak terasa, mereka pun telah sampai di tengah hutan yang sangat lebat. Kemudian mereka mendengar suara hewan-hewan yang sangat mengerikan. Itu pertama kalinya Nia pergi ke dalam hutan. Dia pun merasa takut. Nah, di sini terdapat tokoh, kemudian alur dan setting ceritanya. Kemudian yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu membuat pembaca itu seolah melihat, kemudian mendengar dan merasakan apa yang sedang mereka baca. Objek yang digambarkan dapat berupa benda, hewan, tempat. Kemudian contohnya seperti ini. Gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Gajah merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput, buah, dan sayur. Gajah memiliki mata yang sipit dan telinga yang lebar. Gajah memiliki tubuh yang besar dan 4 kaki serta ekor yang pendek. Nah, di sini terdapat ciri-ciri gajah. Jadi pembaca itu dapat menggambarkan, mengilustrasikan bagaimana seekor gajah itu. Kemudian yang ketiga, paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang menjelaskan, menerangkan suatu topik kepada pembaca agar dapat menambah wawasan pembaca. Ciri-ciri paragraf eksposisi yaitu terdapat definisi, langkah-langkah atau metode tertentu. Contohnya seperti ini. Angklung adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Angklung merupakan warisan nenek moyang, dan angklung juga sudah diakui oleh lembaga UNESCO pada bulan November tahun 2010. Nah, di sini terdapat kata definisi, dan setelah membaca paragraf ini, orang yang sebelumnya tidak mengetahui apa itu angklung, dia akan mengetahui angklung itu merupakan alat musik yang terbuat dari bambu. Kemudian yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang menyampaikan suatu ide, pendapat, atau gagasan
dengan disertai bukti dan fakta yang aktual. Contohnya seperti ini. Jumlah angka kecelakaan tahun ini terus meningkat. Menurut data kepolisian, tahun kemarin terdapat 4.500 kasus, sedangkan tahun ini terdapat 5.300 kasus. Persentase yang paling banyak yaitu pengguna kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya pengguna kendaraan bermotor. Nah, di sini terdapat sebuah data dari pihak kepolisian, sebuah fakta dan data yang aktual. Kemudian yang kelima, paragraf persuasi, yaitu paragraf yang bertujuan untuk membujuk, mengajak pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang di dalam paragraf tersebut. Contohnya, pada saat musim penghujan, beberapa pintu air di daerah Jakarta dipenuhi dengan tumpukan sampah. Hal ini mengakibatkan daerah tersebut menjadi banjir dan airnya meluap. Sampah yang dibuang sembarangan akan menghambat aliran air pada selokan. Untuk itu, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini terdapat kata ajakan yaitu marilah, agar pembaca itu mau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka, yaitu paragraf yang terletak di awal sebuah karya tulis. Paragraf pembuka ini berisi pengantar dan pengenalan dari sebuah karya tulis. Kemudian yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang berada di tengah-tengah sebuah karya tulis. Isi dari paragraf penghubung ini merupakan inti dari sebuah karya tulis itu sendiri. Kemudian yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terletak di akhir sebuah karya tulis. Paragraf penutup ini berisi ringkasan, kesimpulan, saran, serta komentar. Baiklah, topik kedua yaitu imbuhan atau afiksasi. Apa itu imbuhan? Imbuhan adalah kata tambahan yang diletakkan pada kata dasar. Jenis imbuhan menurut posisinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, awalan atau prefiks, yaitu kata imbuhan yang terletak di awal kata dasar. Katanya ada me, di, ter, per, be, se, ke. Contohnya, memakan. Kata dasarnya makan, ditambahkan awalan me menjadi memakan. Dibaca. Kata dasarnya baca, ditambahkan awalan di menjadi dibaca. Terjatuh. Kata dasarnya jatuh, ditambahkan awalan ter menjadi terjatuh. Ke dalam, kata dasarnya dalam, ditambahkan awalan ke menjadi ke dalam. Berlari, kata dasarnya lari, ditambahkan awalan ber menjadi berlari. Penolong, kata dasarnya tolong, ditambahkan awalan pe menjadi penolong. Segelas, kata dasarnya gelas, ditambahkan awalan se menjadi segelas. Kemudian yang kedua, akhiran atau sufiks, yaitu imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. Katanya ada an, kan, nya, dan i. Contohnya, makanan. Kata dasarnya makan, ditambahkan akhiran an menjadi makanan. Selesaikan. Kata dasarnya selesai, ditambahkan akhiran kan menjadi selesaikan. Rumahnya. Kata dasarnya rumah, ditambahkan akhirannya menjadi rumahnya. Hargai. Kata dasarnya harga, ditambahkan akhiran i menjadi hargai. Kemudian yang ketiga ada awalan dan akhiran atau konfiks, yaitu imbuhan yang terletak di awal dan di akhir kata dasar. Imbuhannya ada memperkan, mekan, kean, pean, beran, dan senya. Contohnya, mempersatukan. Kata dasarnya satu, ditambahkan awalan memper dan akhiran kan menjadi mempersatukan.
menuliskan. Menuliskan, kata dasarnya tulis ditambahkan awalan me dan akhiran kan menjadi menuliskan. Keajaiban, kata dasarnya ajaib ditambahkan awalan ke dan akhiran an menjadi keajaiban. Berlarian, kata dasarnya lari ditambahkan awalan ber dan akhiran an menjadi berlarian. Perasaan, kata dasarnya rasa ditambahkan awalan pe dan akhiran an menjadi perasaan. Seenaknya, kata dasarnya enak ditambahkan awalan se dan akhirannya menjadi seenaknya. Yang keempat ada sisipan atau infix, yaitu kata imbuhan yang diletakkan di tengah kata dasar. Ada r, l, m, dan in. Contohnya, gerigi, kata dasarnya gigi ditambahkan di tengahnya r menjadi gerigi. Gemetar, kata dasarnya getar ditambahkan m di tengahnya menjadi gemetar. Telunjuk, kata dasarnya tunjuk ditambahkan di tengahnya l menjadi telunjuk. Kinerja, kata dasarnya kerja ditambahkan di tengahnya in menjadi kinerja. Kemudian ada jenis imbuhan yang merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu alamiah dari bahasa Arab, manusiawi dari bahasa Arab, budiman dari bahasa Sanskerta, wartawan dari bahasa Sanskerta, egois dari bahasa Inggris. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.